ibadah. Adik-adik semua udah berpakaian rapi kan? Udah mandi? Sudah bersih, sudah wangi. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau menyanyikan satu lagu penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kita menyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan mendekatkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat kan ibadah? Sekarang kita mau olahraga sambil nyanyi lagu Tuhan. Kita nyanyikan lagu Pekerjaan Kristus yang Mulia. Ayo bang, tepuk tangan ya. Pasti kehidupan Yesus panggilku untuk jadi
sudah olahraga sama-sama sambil menyanyikan lagu Tuhan, sekarang waktunya kita untuk dengar firman. Kita harus siapkan hati kita siapkan pikiran kita sama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, kakak harap pada hari ini dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Pada hari ini kita belum bisa bersama-sama memuji Tuhan di gereja. Karena adik-adik tahu kan, saat ini virus corona sedang mewabah di negara kita ini. Tapi adik-adik jangan takut, karena percayalah Tuhan Yesus selalu ada dan menjaga kita semua. Nah, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing ya, bersama dengan kakak dan orang tua kalian. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, ayo siapkan Alkitab kalian dan alat tulis kalian ya, dan cari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Kakak ulangi lagi ya, Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, kalau sudah siap, mari kita menutup mata kita menyatukan hati dan pikiran kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa, dan pikiran mereka, agar mereka boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Kakak ulangi lagi ya. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Demikianlah firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang tahu untuk tema hari ini apa? Ya, tema hari ini adalah hadiah untuk ibu. Adik-adik, sebagai anak-anak, terkadang kita itu sulit untuk mematuhi orang tua kita. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti untuk belajar, mengerjakan PR di rumah, mengalah kepada saudara kita, ataupun meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan.
Papa dan Mama kita mau kita mendengarkan nasihatnya untuk rajin belajar, membantu orang tua di rumah. Sederhana itu ya adik-adik, tapi seringkali masih banyak yang masih melawan, bahkan membantah nasihat orang tua kita. Karena setiap nasihat dan perintah orang tua pastilah bertujuan membentuk karakter kita ya adik-adik, untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak yang bijaksana. Setiap anak-anak yang melakukan nasihat dan didikan orang tua pasti akan memperoleh keberhasilan dalam hidupnya. Anak yang berhasil pasti membanggakan kedua orang tuanya. Menjadi kebanggaan adalah hadiah terindah untuk ibu. Contohnya, seperti mendapat juara di kelas, memenangkan sebuah pertandingan. Apakah adik-adik pernah memberikan hadiah kepada mamanya di rumah? Kakak yakin adik-adik semua pasti pernah memberikan hadiah untuk mamanya di rumah. Karena mama yang selalu memberikan kita kasih sayang, yang merawat kita, yang memasak makanan untuk kita, yang menyuapi kita makanan, dan masih banyak lagi perjuangan mama. Semua itu dilakukan dengan penuh kasih sayang agar kelak nanti kita menjadi anak yang berhasil dan menjadi kebanggaan untuk orang tua kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar tunduk pada setiap perintah orang tua kita, setiap ajaran yang baik dari orang tua kita. Dan janganlah adik-adik menyanyiakan ajaran papa dan mama kita. Karena karangan bunga yang ditaruh pada diri adik-adik adalah tanda dari penghargaan dan kehormatan. Ajaran papa dan mama janganlah diabaikan, karena itulah yang menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita, yang membawa kita untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Papa dan mama adalah rancangan dari Tuhan yang dikirimkan untuk kita, yang merancang kehidupan keluarga kita. Papa dan mama yang bijak pasti mewariskan ajaran yang bijak juga untuk anak-anaknya. Karena itu adik-adik, perhatikanlah ajaran papa dan mama kita ya. Kita kembali lagi ke nats kita di ayat yang ke-8. Kata didikan ayah untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anaknya dalam sikap, tingkah laku yang dilakukan anak-anaknya. Sedangkan kata ajaran untuk ibu menunjukkan pada sikap seorang ibu yang menunjukkan kepada anak-anaknya, yaitu ajaran yang lembut dan penuh kasih sayang, serta dengan kehangatan dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan tugasnya adik-adik kakak ingatkan kembali, yaitu 3M. Memperhatikan, menerima, dan melakukan didikan nasihat orang tua. Harus ingat ya 3M itu. Semua itulah yang mendatangkan perkenanan Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan menghiasi kita dengan karangan bunga dan mahkota kemuliaan dan kalung kemegahan. Kita pun akan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kesimpulannya, kita harus mendengarkan setiap nasihat orang tua kita. Jangan kita sia-siakan nasihat orang tua kita terhadap diri kita. Sebab
Nasihat itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Menghormati orang tua adalah hal yang indah dalam hidup Tuhan. Dalam Tuhan. Mari kita semua saling menghormati orang tua kita. Dengarkan nasihatnya dan jangan mendengarkan perkataan buruk dari mulut kita. Dan selalu taat kepada Tuhan. Amin. Tugas untuk anak kelas kecil yaitu gambarlah satu hadiah untuk mama dan diwarnai adik-adik. Contohnya, kalian ingin memberikan mama hadiah bunga. Kalian gambar, lalu kalian warnai adik-adik. Dan untuk anak kelas besar, tugasnya jelaskan pengertian dari hadiah dan sebutkan hadiah apa yang ingin kalian berikan kepada mama kalian beserta alasannya. Terima kasih. Baik, ampuni kami ya Tuhan, apabila selama ini kami belum menjadi anak-anak-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mematuhi setiap nasihat dan didikan orang tua kami. Biarlah ketika kami melakukan semua itu, kami mengingat bahwa kami melakukannya hanya bagi-Mu. Dan kami ingin memohon mengharapkan akan kesehatan dan keselamatan keluarga kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu sendiri yang menolong dan bekerja agar kami terbebas dari virus corona ini. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan dan yang sehat Engkau kuatkan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami berdoa mengucap syukur. Shalom adik-adik, shalom. Tadi kan kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sudah dikasih PR juga oleh kakak guru sekolah minggu. Tema kita hari ini apa Kak Risti? Temanya adalah hadiah untuk ibu. Benar, hadiah untuk ibu. Oleh karena itu, sekarang kita mau nyanyikan lagu, yaitu dengan judul Hormati Ayah dan Ibumu. Kita nyanyi sama-sama ya. Supaya lanjut usiamu di
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Nah, adik-adik, kita udah siap dulu ya adik-adik. Nah, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada hari ini Bapa, kami sudah mengikuti kegiatan gereja kami online Bapa untuk sekolah minggu. Engkau berkati Bapa di setiap firman yang diberikan oleh kakak-kakak kami Bapa. Semoga firman tersebut dapat menjadi berita bagi kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan Bapa, kami juga yang berdoa Bapa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan firman, adik-adik yang telah mendengar Bapa. Engkau berkati Bapa, semoga kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan Bapa. Dan berkat juga Bapa untuk setiap keluarga kami Bapa. Engkau lindungi keluarga kami dari COVID-19 Bapa. Dan Bapa, kami juga yang berdoa Bapa untuk kegiatan kami selanjutnya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Semoga kegiatan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan Bapa, kami juga yang berdoa Bapa untuk negara kami Bapa. Engkau berkati negara kami, semoga negara kami dapat permasalahan-permasalahan dapat diatasi dan terkhusus dengan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa. Dan Bapa, ampuni dosa kesalahan kami Bapa, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung kebaktian kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, sudah sama-sama mendengarkan firman, sudah dapat tugas juga dari kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tanganku Na Met-Met. Ayo Bang. Tepuk tangan adik-adik. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di